Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas D akan mempresentasikan tentang penyerapan, transportasi, dan katabolisme karbohidrat. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Adisti Aufia Sasmita dengan NIM akhir 180, yang kedua ada Zahira Zulfa dengan NIM akhir 181, dan yang ketiga ada saya sendiri, Rofifah Nur dengan NIM akhir 182, dan yang terakhir ada Roisul Adib dengan NIM akhir 183. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proses pencernaan dan penyerapan karbohidrat. Pencernaan dimulai dari mulut. Makanan yang dikunyah di mulut bercampur dengan ludah yang mengandung enzim amilase. Enzim amilase menghidrolisis pati atau amilum menjadi karbohidrat sederhana, yaitu dextrin. Lalu makanan ditelan ke lambung. Amilase yang ikut masuk ke lambung dicerna oleh asam klorida dan enzim pencerna protein yang ada di lambung, sehingga pencernaan karbohidrat pun terhenti. Makanan yang terdiri dari saja berada di lambung kurang dari 2 jam. Lalu ke usus halus. Di usus halus, enzim-enzim pencernaan seperti amilase, pankreas, dan sukrase membantu memecah karbohidrat menjadi monosakarida yang lebih kecil seperti glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Proses penyerapan. Proses penyerapan karbohidrat dipecah menjadi monosakarida, lalu diserap lalu masuk ke dalam aliran darah. Glukosa dan galaktosa diangkut ke hati melalui vena porta, sedangkan fruktosa diangkut ke hati melalui arteri hepar. Glukosa dan galaktosa disimpan sebagai glukogen dan ke dalam aliran darah untuk dijadikan sumber energi oleh sel-sel tubuh. Lalu pada proses penyerapan karbohidrat ini melibatkan pengaturan kadar glukosa dalam darah oleh hormon insulin. Setelah kita makan, kadar glukosa kita akan naik, sehingga pankreas akan mengeluarkan insulin untuk membantu sel tubuh menyerap kadar glukosa dalam darah. Kadar glukosa dari darah. Jika kadar glukosa kita terlalu rendah, maka pankreas akan mengeluarkan glukogen untuk memicu glikogen dari hati dan meningkatkan kadar glukosa dalam darah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zahira. Baik, saya akan menjelaskan mengenai transportasi karbohidrat sederhana. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa karbohidrat akan dipecah menjadi monosakarida. Nah, monosakarida ini akan ditransport melewati sel mukosa usus melalui cairan interstisial, kemudian masuk ke aliran darah. Glukosa dan galaktosa mempunyai mekanisme yang sama. Glukosa dan galaktosa akan melewati sel-sel absorptif usus oleh difusi terfasilitasi transport terfasilitasi kemudian natrium, natrium dan natrium atau kalium ATPase disekresikan dalam cairan pankreas sehingga bersifat basah. Nah, ini menyebabkan gradien natrium melewati membran. Glukosa dan galaktosa dibawa masuk ke dalam sel bersamaan atau berikatan dengan natrium. Kedua monosakarida ini masuk atau dibawa oleh protein pengangkut sama lalu diserap ke dalam usus. Untuk fruktosa keluar masuk dari sel epitel absorptif oleh difusi terfasilitasi melalui GUT5. Fruktosa akan diserap sampai batas tertentu dalam tubuh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Roisul Adib. Metabolisme glukosa yang pertama ada glikolisis. Glikolisis di sini tahap pertama yakni perubahan glukosa menjadi glukosa 6-fosfat, di mana di perubahan ini dibantu oleh enzim yang bernama heksokinase. Heksokinase ini merubah atau memerlukan ATP dirubah menjadi ATP. Nah, dalam proses perubahan ATP menjadi ADP ini akan menghasilkan
fosfat yang nantinya fosfat ini akan ditangkap oleh glukosa dan bergabung di gugus yang keenam, makanya dinamakan glukosa 6 fosfat. Terus di tahap yang kedua yaitu perubahan glukosa 6 fosfat menjadi fruktosa 6 fosfat. Dalam perubahan ini dibantu oleh enzim fosfoglukoisomerase, di mana dalam perubahan kali ini terdapat tambahan 2 OH di gugus 1 yang bergabung dengan glukosa sehingga menjadi fruktosa 6 fosfat. Kemudian di tahap yang selanjutnya, tahap ketiga, yakni perubahan fruktosa 6 fosfat menjadi fruktosa 1,6 bifosfat dengan dibantu enzim fosfofruktokinase. Enzim ini mengubah menjadi ADP, yang dimana dalam proses perubahan ATP menjadi ADP pasti akan menghasilkan fosfat. Nah, fosfat ini nanti akan ditangkap yang pertama, makanya menjadi 1,6 bifosfat. Kemudian tahap keempat, yakni perubahan fruktosa 1,6 bifosfat, ini akan dipecah menjadi 2. Yang pertama menjadi gliseraldehyde 3 fosfat atau G3P. Terus yang kedua ada dihidroksiaketon fosfat atau DHAP dengan bantuan aldola. Nah, dari 2 perpecahan ini yang bisa lanjut ke selanjutnya yaitu hanya G3P. Makanya DHAP ini harus berubah menjadi G3P atau bisa disebut isomerase. Keduanya bisa saling berubah. Sehingga yang tadinya hanya terdiri dari satu molekul menjadi 2 molekul, seperti contohnya G3P menjadi DHAP, kemudian DHAP bisa juga menjadi G3P. Nah, karena tadi sudah berubah menjadi 2, akhirnya bisa lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu perubahan menjadi 1,3 bifosfogliserat dengan bantuan triose fosfat hidrogenase. Di sini karena tadi kan ada 2 yang DHAP sudah berubah menjadi G3P, maka enzim fosfatnya itu ada 2. Yang pertama bergabung di gugus yang C pertama, kemudian yang kedua bergabung di gugus yang C ketiga. Makanya menjadi 1,3 bifosfat gliserat. Terus yang langkah ke-7, yakni perubahan 1,3 bifosfogliserat menjadi 3 fosfogliserat dengan bantuan enzim fosfogliserokinase. Nah, dari perubahan ini justru malah menghasilkan ATP, di mana enzim dari fosfogliserokinase ini mengubah ADP menjadi ATP. Dan dalam proses perubahan ini bisa dilihat fosfatnya itu menghilang 1, yang terutama di gugus C pertama, sehingga namanya hanya menjadi 3 fosfat gliserat. Jadi perubahan ADP ke ATP itu pasti membutuhkan fosfat. Jadi ADP plus fosfat menjadi ATP. Kemudian di langkah ke-8 yaitu perubahan 3 fosfogliserat menjadi 2 fosfogliserat dengan bantuan enzim fosfogliseromutase. Di sini terdapat perubahan di mana enzim fosfatnya itu berikatan dengan gugus C nomor 2, jadi bukan lagi ke gugus C nomor 3. Kemudian langkah ke-9 ada perubahan dari 2 fosfogliserat di fosfoenpirufat atau P dengan bantuan enzim enolase. Enzim ini sifatnya itu mengeluarkan H2O
Makanya di 2 fosfogliserat ini kehilangan airnya sebanyak 2 molekul sehingga menjadi fosfoenol pirufat atau PEP. Nah, di langkah terakhir atau langkah ke-10 dari fosfoenol pirufat menjadi pirufat dengan bantuan enzim pirufat kinase. Dari perubahan ini mengubah yang tadinya ADP plus fosfat menjadi ATP. Karena itu fosfatnya hilang di bagian pirufat. Next. Kemudian langkah yang kedua ada yang namanya oksidasi pirufat atau pirufat oxidation yang menggunakan oksigen. Pirufat yang sudah dihasilkan dari tahap glikolisis tadi itu memiliki 3 gugus C. Nah, nantinya di pirufat oksidasi ini akan dirubah menjadi asetil CoA yang hanya memiliki 2 gugus C. Kenapa kok bisa hanya 2 gugus C? Itu karena dalam proses perubahan ini terdapat enzim bantuan yaitu pirufat hidrogenase. Pirufat hidrogenase ini sifatnya melepaskan CO2 dari pirufat yang nantinya dirubah menjadi asetil CoA yang hanya memiliki gugus C2. Gugus C2. Next. Nah, beralih ke metabolisme glukosa anaerob. Di sini dari tahap glikolisis tadi, yang ini ada yang tidak menggunakan oksigen atau bisa disebut anaerob. Ada dua jenis, yakni ada etanol, kemudian juga ada laktase. Perbedaannya terdapat di gugus C-nya. Kalau di etanol hanya terdapat 2 gugus C, kalau di laktase terdapat 3 gugus C. Etanol hanya terdiri dari 2 gugus C itu karena dari perubahan pirufat menjadi 2 asetaldehid dia kehilangan CO2-nya. Sementara di laktase dia tidak kehilangan. Dan di proses ini merubah dari 2 ADP plus 2 P atau fosfat tadi menjadi 2 ATP. Jadi proses ini hanya menghasilkan 2 ATP. Next. Kemudian ada siklus Krebs. Jadi yang sudah didapat dari pirufat oksidasi tadi yaitu asetil CoA itu nantinya akan bergabung ya dengan oksaloaktase. Nantinya akan menghasilkan ATP juga NHDH dan juga FADH. Next. Kemudian ada di tahap oksidatif phosphorylation atau transport elektron. Di tahap ini terdapat 3 bagian. Yang pertama itu ada intermembran space, kemudian ada inner mitochondrial membran, yang ketiga ada mitochondrial matrix. Dan proses perpindahannya itu hanya bisa terjadi di inner. Untuk ada 5 langkah sebenarnya. Dan di langkah pertama ini ada perubahan dari NADH menjadi NAD+. Jadi dia akan kehilangan hidrogennya. Hidrogennya ini akan ke atas atau di arah intermembran space. Kemudian di langkah yang kedua ada perubahan dari FADH2 menjadi FAD atau dia juga sama kehilangan hidrogennya. Di langkah ketiga juga sama, hanya penguatan di langkah kedua. Nah, di langkah keempat ini dibantu dengan enzim CYTC ini mengubah dari 2 hidrogen plus setengah O2 menjadi H2O. Kemudian di langkah kelima, langkah terakhir, di hidrogen yang sudah berkumpul di intermembran space tadi itu harus dirubah menjadi ATP, yakni dari ADP plus pirufat menjadi fosfat menjadi ATP. Next.
Nah, energi yang dihasilkan dari metabolisme tadi, yakni aerob dan juga anaerob, yang digliolisis menghasilkan 2 ATP plus 2 NADH, di pirufat oksidasi menghasilkan 2 NADH, di siklus Krebs menghasilkan 2 ATP, 6 NADH, dan juga 2 FADH. Dan NADH ini setara dengan 3 ATP, sementara FADH 2 ini setara dengan 2 ATP. Maka jika ditotal kemungkinan bisa 8 ATP. Sementara anaerob hanya menghasilkan 2 ATP saja yang tadi fermentasi. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Agisti. Baiknya yaitu metabolisme pentosa fosfat. Jalur pentosa fosfat adalah jalur alternatif dari glikolisis, rangkaian reaksi yang mengkonversi glukosa 6 fosfat menjadi glukosa 5 fosfat. Fungsi jalur pentosa fosfat yaitu memproduksi NADPH dan menghasilkan gula pentosa untuk sintesis nukleat. Pada jalur pentosa fosfat terdapat 2 fase, yaitu fase oksidatif dan fase non-oksidatif. Pada fase oksidatif, dalam jalur pentosa fosfat merupakan proses pengubahan glukosa menjadi gula pentosa dalam bentuk ribosa 5-fosfat. Gula pentosa tersebut digunakan sebagai bahan baku dalam pembentukan DNA, ATP, dan koenzim A. Pada jalur pentosa fosfat terdapat pada fase oksidatif dimulai dari hasil glikolisis yang berupa glukosa dengan bantuan enzim heksokinase menjadi glukosa 6-fosfat. Selanjutnya diubah menjadi fosfoglukonat dengan bantuan enzim 6-fosfat dehidrogenase. Pada fase ini perubahan NADP menjadi NADPH. Setelah 6-fosfoglukonolakton dirubah lagi menjadi 6-fosfoglukonat dibantu oleh enzim laktonase. Selanjutnya diubah lagi menjadi ribulosa 5-fosfat dengan bantuan enzim 6-fosfoglukonat dehidrogenase. Pada fase ini terjadi perubahan NADP menjadi NAD dan di proses ini juga menghasilkan karbon dioksida. Oleh karena itu, fase ini dikatakan fase oksidatif karena terjadi pengeluaran karbon dioksida. Selanjutnya, ribulosa 5-fosfat diubah menjadi ribosa 5-fosfat dengan bantuan enzim fosfopentosa isomer. Hasil akhir ribosa 5-fosfat yaitu nukleotida, koenzim, DNA, dan RNA. Pada fase non-oksidatif, ribosa 5-fosfat akan diubah menjadi silosa 5-fosfat dengan bantuan enzim empinase. Selanjutnya akan menjadi glukosa fosfat dengan bantuan enzim transketolase dan transaldolase. Masuk kembali ke fase oksidatif terusnya. Next. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.